Selamat pagi adik-adik, selamat datang di kebaktian Sekolah Minggu GKO Jemaat Depok 1 online. Pada pagi hari ini, Kak Tina bersama Kak Femi akan memimpin adik-adik dalam puji-pujian. Sebelum kita masuk dalam kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Engkau telah memberikan kami waktu untuk mengikuti kebaktian online GKO Jemaat Depok 1 Sekolah Minggu. Tuhan Yesus, berkati kami untuk mengikuti kebaktian ini dari awal akhir dengan baik, tidak mengganggu kanan kiri kami, dan kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ampunilah segala kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, apa kabar semuanya? Kita mulai yuk puji-pujian pada pagi hari ini. Yuk mari Kak Femi. Halo, halo, hello, hello, laula. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, laula. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, sudah hampir lebih dari 1 tahun 2 bulan kita tidak berkebaktian di sekolah minggu di gereja ini. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita sehat dan kita masih bisa berkebaktian sekolah minggu bersama, walaupun hanya melalui online. Kita bersyukur baik susah maupun sedih selama ini, Tuhan Yesus tetap baik. Oleh sebab itu, kita memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Tuhan Yesus baik. Yuk Kak Femi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tiada berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tiada berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, puji Tuhan ya, bahwa kita telah diberkati Tuhan dan Tuhan Yesus itu baik.
kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Oyo. Jadi adik-adik duduk yang rapi, jangan makan, ya, dengarkan dengan baik, lipat tangannya, tolong kanan kiri, jangan nengok-nengok dulu, ya. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita persiapkan hati kita dengan menyanyi lagu Yesus Sahabatku. Pagi adik-adik, shalom. Kita ketemu lagi ya dalam ibadah online sekolah minggu. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Semua sehat-sehat kan? Tetap kita berjaga jarak ya, tetap pakai masker. Jangan lupa ya adik-adik ya, karena itu adalah salah satu protokol yang harus kita taati ya adik-adik. Nah, udah siap belum untuk mendengarkan cerita? Sudah ya? Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kakak buka masker dulu ya. Nah adik-adik, lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa ya. Bapa di dalam surga, Bapa Maha Kudus, Bapa yang kami puji dan kami sembah hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang kepadamu Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita, biar akhirnya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan cerita dengan baik, supaya apa yang kami dengar, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicara pada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, sudah pada pegang Alkitabnya kan? Yuk kita sama-sama membaca Alkitab. Kita buka dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Nah adik-adik, tahu nggak Lukas ada di perjanjian mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, pinter. Perjanjian baru ya. Yuk kita sama-sama buka Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Kita sama-sama ya melihat dan mendengarkan apa isi di dalam Alkitab di dalam Lukas 24 ini. Yuk kita sama-sama baca. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian,
Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, adik-adik, kita baru saja sama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab dari Lukas 24, yaitu tentang Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Nah, adik-adik, waktu beberapa minggu yang lalu kita sudah tahu kan, kita baru merayakan apa? Paskah, ya, yaitu di mana Tuhan Yesus bangkit, ya. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menampakkan diri. Tetapi Tuhan baru menampakkan diri hanya ke beberapa murid. Tidak semua murid, belum semua murid yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, semenjak kematian Tuhan Yesus, ada ketakutan pada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka akhirnya sering berkumpul di suatu tempat. Karena mereka ada rasa takut. Rasa takut mereka ada apa? Karena mereka takut ditangkap. Mereka takut menderita seperti Tuhan Yesus, disiksa dan disalib. Dan mereka selalu berkumpul bersama-sama. Tetapi tiba-tiba ya adik-adik, pada saat mereka sedang berkumpul, Tuhan Yesus itu datang di tengah-tengah mereka. Dan murid-murid itu panik, takut ya. Wah, mereka pikir apa-apa adik-adik. Pada saat Tuhan Yesus datang, mereka pikir itu hantu. Karena mereka tahu Tuhan Yesus sudah mati. Kok dia lihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tapi apa? Tuhan Yesus bilang, tidak usah takut. Aku ini bukan hantu. Ya. Kalau hantu itu tidak bisa disentuh. Ya. Tetapi apa? Tuhan memperlihatkan tangan yang terluka, bekas paku, dan juga kakinya. Ya adik-adik. Dan dia mengizinkan murid-muridnya itu melihat. Lihatlah aku gitu kan. Tetapi adik-adik, murid-muridnya itu masih belum percaya. Mereka masih ragu. Mereka masih, benar enggak ya gitu ya. Ada masih rasa takut. Belum semuanya itu percaya. Tetapi Tuhan bilang, kalau kamu tidak percaya, ya, tolong beri saya makan. Karena apa? Kalau hantu kan enggak makan ya adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus minta. Ya, akhirnya dikasih sepotong seekor ikan dan juga makanan ya adik-adik dari satu muridnya. Dan akhirnya Tuhan Yesus makan. Dan disitulah baru percaya. Mereka baru percaya bahwa itu adalah benar-benar Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit dari antara kematian. Ya, dia hidup bukan sebagai hantu tapi benar-benar sebagai manusia. Ya, dia juga butuh makan, dia juga lapar, dia ingin makan ya adik-adik. Dan dari situlah akhirnya murid-murid Tuhan Yesus itu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, dan Tuhan Yesus mengingatkan lagi kepada mereka bahwa sebelum Tuhan Yesus itu menderita, disiksa, dan bahkan mati di kayu salib, itu sudah diberitahukan jauh-jauh sebelumnya ya adik-adik. Bahkan sudah ada di dalam kitab Taurat, kitab Musa pada saat itu, bahwa akan ada anak manusia yang datang ke dunia ini. Dia akan datang dan akan menebus dosa-dosa manusia, yaitu dengan melalui kematiannya di kayu salib.
Nah, adik-adik, pada cerita hari ini, ya, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai murid-muridnya itu nggak usah takut, ya. Yang pertama di sini bahwa Tuhan meneguhkan iman kepada murid-muridnya lagi dengan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka, sehingga rasa takut mereka hilang. Mereka percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit, ya, karena mereka sudah benar-benar melihat apa yang diperbuat oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus menginginkan memperbaiki kembali pengertian mereka, supaya mereka tidak lupa dengan apa yang sudah disampaikan oleh para nabi zaman dahulu, bahwa Anak Manusia memang itu akan datang. Dia akan menebus kita, dia akan datang dan menderita dan akan bangkit, ya adik. Dan yang ketiga, Tuhan menginginkan kita ada apa? Menjadi saksi, ya, menjadi saksi bahwa kita sebagai murid Tuhan Yesus boleh memberikan kesaksian atas kebangkitannya, ya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, Tuhan akan memberikan penolong. Nah, adik-adik, mungkin saat ini kita tidak melihat kehadiran Tuhan Yesus secara fisik, tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya, adik-adik, seperti halnya angin, ya. Kita tidak pernah melihat bentuknya angin itu seperti apa sih? Ya kan? Kita tidak bisa lihat fisiknya angin itu, apakah bentuknya itu tinggi, bulat, atau seperti apa, ya adik-adik. Tetapi kita tahu bahwa itu ada angin. Dari mana yang bisa kita rasakan? Kita lihat pohon bisa bergerak, ya. Mungkin pada saat kita di luar kita bisa merasakan angin itu rasanya adem, rasanya dingin. Nah, itu juga yang bisa kita rasakan, bahwa kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan itu seperti apa, bagaimana rupa Tuhan, tetapi kita bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ada damai sejahtera, ada rasa nyaman di dalam hati kita, tidak ada rasa takut. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan juga menginginkan kita, ya adik-adik, untuk bisa menjadi apa? Saksi Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi anak yang takut, ya. Tuhan menginginkan kita menjadi anak yang berani. Kita harus menjadi saksi melalui apa? Ya, melalui perbuatan kita. Ya adik-adik, karena melalui perbuatan kita boleh memberikan kesaksian yang benar. Ya, kita harus memberikan rasa kasih sayang sama orang tua, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, sayang sama kakak, sayang sama adik, sayang sama teman. Ya, kalau ada teman kita yang berantem atau apa, kita tidak ikut-ikutan berantem, tapi kita boleh melerai. Ya adik-adik. Nah, melalui pelajaran kitab ini, Tuhan menginginkan kita untuk bisa menjadi apa? Saksi. Ya, dimanapun kita berada, melalui perbuatan kita, orang bisa melihat kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, nah adik-adik, cukup sekian dulu cerita kakak pada hari ini, dan kakak ada tugas nih buat adik-adik ya di rumah. Ada ayat hafalan yang kakak berikan buat adik-adik, yaitu terambil dari Lukas 24 ayat 48. Ya adik-adik, Lukas 24 ayat 28, isinya pasti gampang. Adik-adik pasti semuanya bisa. Ya, terambil dari Lukas 24 ayat 48 yang berbunyi, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Ya, gampang kan? Pasti adik-adik bisa ya. Jangan lupa ya adik-adik, segera adik-adik rekam ayat hafalannya, adik-adik ingat ya. Terus dikirimkan ke sekolah minggu nih. Alamatnya seperti di sini ya. Jangan lupa ya, ditunggu setiap hari Kamis ya, supaya bisa ditayangkan di ibadah online sekolah minggu depan ya. Ditunggu loh kirimannya ya adik-adik. Nah, sampai ketemu lagi cerita untuk sekolah minggu. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa terima kasih kalau baru saja kami boleh mendengarkan cerita yang boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami dengar, kami boleh menjadi pelaku firman yang baik, bukan hanya sebagai pendengar, kami juga sebagai anak-anak Tuhan tidak takut lagi dan juga tidak khawatir, dan kami boleh selalu melakukan yang baik di mata Tuhan sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Bapa, jika ada dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun.
Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan ya, karena pandemi masih tetap ada ya. Kita harus menjaga kesehatan. Jangan lupa kemana-mana adik-adik harus memakai masker ya, jaga jarak dan juga mencuci tangan ya. Sampai ketemu lagi. Adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kak Oyok kan? Nah, tadi tentang apa? Ayo, masih ingat gak? Atau udah ngantuk? Jangan ya. Tadi Kak Oyok bercerita tentang jangan takut dan menjadi saksi Kristus. Jadi percaya ya bahwa kita harus percaya sama Tuhan, jangan takut. Yuk kita sambut firman Tuhan dengan lagu Percaya Kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Kita ulangi lagi adik-adik ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa. Nah adik-adik, tadi ingat gak tugas dari Kak Oyok? Jangan lupa ya, ayat hafalannya dikumpulkan paling lambat hari Kamis. Dan di sini dikumpulkannya. Nah udah ya, udah baca belum? Ya jangan lupa ya hari Kamis ya. Nah ada tugas kan minggu lalu? Banyak loh yang kirimin. Yuk kita saksikan dulu tugas adik-adik berikut ini. Ini dengan saya Kuana dan Davin. Kami ingin menyebutkan ayat hafalan Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat
namun percaya. Terima kasih. 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nama saya Ivan Alexander, kelas Pratama. Saya akan membacakan Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Terima kasih. Nama saya Kylie dari kelas Pratama Sekolah Minggu GKO Depok 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Thank you, God bless you. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yowas Christopher Putranto. Kali ini aku akan menyebutkan ayat hafalan, yaitu Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Terima kasih, dadah, shalom, selamat pagi. Sampai jumpa. Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Shalom, hai teman-teman, nama saya Florencia Elizabeth Simatupang. Di sini saya menghafalkan ayat hafalan Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita pasti bergembira karena kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama bertepuk tangan, kita bersama-sama bersuka cita, dan biarlah pujian kita boleh naik ke hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga kita bergembira karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan Pak Pendeta percaya kebenaran firman Tuhan itu membuat kita semuanya mau semakin taat dan mau semakin setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita mau semakin menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu, sehingga kamu memiliki kehidupan dan masa depan yang luar biasa karena Tuhan memberkatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, kebaktian online pada pagi hari ini telah berakhir. Kita telah terima berkat dari Gembala Sidang, dan kita tutup dengan Bapa, terima kasih. Yuk kita menyanyikan bersama-sama. Bapa, terima Sampai jumpa kebaktian online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.